Kepala Bea Cukai Teluk Bayur Indra Sucahyo menyebutkan lato-lato dikirim lewat jalur udara melalui Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman, Sumatera Barat dan merupakan ekspor perdana permainan anak-anak jenis lato-lato ke Malaysia. Ekspor lato-lato ini dilakukan sejak tanggal 24 Januari yang lalu dari Bandara Internasional Minangkabau dengan pengiriman pertama sebanyak 40 karung atau seberat 785 kg lato-lato. Ya, prosedurnya kalau orang membawa barang mau diekspor itu tentunya harus membuat dokumen ekspor ya, karena di situ ada bea cukai terkait dengan apa barang yang diekspor itu. Memang barangnya lato-lato itu sebanyak 40 karung dan beratnya itu seberat 785 kg ya, dengan tujuan negara Malaysia. Ini yang pertama, dan mudah-mudahan harapannya tentunya nanti ada yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Ini dikirim melalui jalur udara ya, melalui Bandara Internasional Minangkabau. Sementara itu, Fahmi Suwata, seorang karyawan swasta asal Kota Padang yang mengekspor lato-lato ke Malaysia ini, sudah melakukan pengiriman sebanyak 4 tahap hingga mencapai 4,5 ton lato-lato yang didapat dari sejumlah distributor di daerah Sumbar dan Jakarta. Ekspor lato-lato ini pun berawal dari mulai trennya permainan lato-lato di negara jiran Malaysia, dan ia pun berhasil mendapat pasar dari sejumlah rekanan di negara tetangga tersebut hingga bisa meraih omset hingga puluhan juta rupiah. Ia pun berharap agar inisiatifnya tersebut bisa menjadi motivasi bagi kalangan muda untuk memanfaatkan peluang dalam menghasilkan pundi uang. Mainan yang pernah populer dimainkan oleh anak-anak Indonesia di tahun 90-an ini sempat ditinggalkan, namun sejak tahun 2022 lalu, lato-lato kembali populer di kalangan anak-anak, bahkan tidak hanya di dalam negeri tapi juga merambah hingga Malaysia. Cara permainannya pun tidak berubah, hanya saja saat ini lato-lato tidak lagi menggunakan kaca temper, tetapi menggunakan plastik polimer. Diharapkan ekspor tersebut dapat menjadi pemicu bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Barat, untuk semakin maju dan bersaing di pasar internasional. Awalnya sebenarnya ini efek dari viral dari kitanya di Indonesia sampai berimbas ke Malaysia. Jadi ada beberapa customer di Malaysia, beliau langsung menghubungi saya melalui keluarga, dan saya coba koordinasikan sama di lapangan di sini teman-teman yang kategori pengangguran. Jadi untuk penunjang ekonomi dari teman-teman juga bisa mencari namanya lato-lato, sehingga kita dapat suatu komitmen deal ke Malaysia dalam pertama mengirim berjumlah kurang lebih dari 40 karung dengan total kilo 785 kilo. Salah satunya terkait untuk yang menjanjikan, alhamdulillah memang benar menjanjikan, karena salah satunya juga musiman ya, kita fenomenal ini kita juga tidak tahu berakhir sampai kapan. Belum lagi nanti salah satunya saya berharapnya dari teman-teman generasi muda juga bisa mengambil peluang-peluang terkait ekspor di sini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.